Perkenalkan, saya selaku pemateri pertama dari kelompok 1 atas nama Mas Riani dengan NIM 2120203861211004. Adapun materi yang saya bawakan yakni pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Namun, pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pola perpajakan masih menggunakan tata cara kolonial Belanda dalam penerapannya, sehingga menyebabkan kebingungan di masyarakat pada saat itu. Dalam sistem kolonial, ini juga menimbulkan tidak efektifnya pendapatan negara dari sektor pajak, maka dari itu diperlukan suatu perubahan dan mengefektifkan sistem perpajakan di Indonesia. Kata pajak berasal dari bahasa Latin, taxo, yang memiliki arti iuran wajib, yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak atau pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan merupakan arti dari wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Itulah tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kedua yang dimana itu adalah pajak langsung. Nah, di dunia perpajakan Indonesia dikenal dua golongan pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pungutan yang menjadi beban wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung merupakan pungutan yang menjadi beban bagi wajib pajak. Biaya ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Alasan utamanya adalah kewajiban membayar wajib pajak terintegrasi dengan wajib pajak itu. Sebabnya pungutan ini hanya bisa ditanggung oleh si wajib pajak. Perlu diketahui bahwa pajak langsung termasuk dalam pengelompokan jenis pajak berdasarkan golongan atau cara dari pemungutannya. Untuk jenisnya itu terdiri atas tiga. Yang pertama, pajak penghasilan, yang kedua pajak bumi dan bangunan, dan yang ketiga adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya itu materi yang ketiga adalah perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, perlu diketahui bahwa pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dan pihak yang wajib pajak yang membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatannya dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak yang tidak langsung yang terpenting adalah pajak impor. Biasanya pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang mula-mulanya membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang. Akan tetapi pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarkannya dalam menentukan harga penjualannya. Dengan demikian, keuntungannya tidak berkurang. Pada akhirnya, para pembeli yang akan membayar pajak, yaitu dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Contoh lain dari pajak tak langsung adalah pajak penjualan. Pajak ini biasanya ditambahkan ke harga penjualan yang ditentukan oleh para pedagang-pedagang. Oleh sebab itu, pajak penjualan berkecenderungan akan mengakibatkan kenaikan harga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Rustan yang akan melanjutkan materi yang teman saya paparkan. Adapun jenis-jenis pajak langsung, ada yang pertama pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang pribadi atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Penghasilan neto. Untuk menentukan berapa pajak penghasilan yang harus dibayarkan, terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan neto wajib pajak. Dari penghasilan neto akan diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk mendapatkan penghasilan neto ada dua cara. Yang pertama, pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun sebesar 4.800.000.000 rupiah atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga peroleh dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Contoh, Tuan Saka mempunyai usaha perdagangan komputer di Bandung Electronic Center pada tahun 2015. Dari laporan laba rugi Tuan Saka memperoleh laba komersial 550 juta. Setelah dilakukan koreksi fiskal, Tuan Saka menjadi 750 juta rupiah. Penghasilan neto Tuan Saka sebagai dasar penghitungan pajaknya adalah laba fiskal sebesar 750 juta. Yang kedua, norma penghasilan neto. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah wajib menyelenggarakan pencatatan kecuali wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan tersebut dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Contoh, istri Tuan Saka, Nyonya Wati, adalah seorang notaris pada tahun 2016, memperoleh pendapatan atau peredaran usaha sebesar 1 miliar. Penghasilan netonya adalah 51% dikali 1.510.000.000 juta rupiah dikurang norma notaris sama dengan 51%. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian penghasilan kena pajak. Setelah mendapatkan penghasilan neto dengan salah satu cara tersebut, di depan dalam kurung pembuka atau norma, wajib pajak pribadi selanjutnya menghitung berapa penghasilan yang dikenakan pajak, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk mendapatkan penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, di mana pajak penghasilan neto dikurangi dengan pajak penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan zakat atau sumbangan wajib
keagamaan. Berdasarkan PTKP disesuaikan dengan keadaan keluarga menurut ketentuan pasal 6 ayat 3 dan pasal 7 UU PPH. Ketetapan PTKP ditentukan oleh keberadaan pada waktu awal tahun pajak yang dilaporkan awal tahun tersebut sebagai dasar perhitungan dengan periode pajak berikut. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP menyesuaikan dengan diberlakukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut, di mana keterangannya terdiri dari untuk wajib WP adalah orang pribadi setahun itu sebesar 54 juta rupiah, sebulan sebesar 4.500.000 rupiah, tambahan WP yang kawin sebesar 4.500.000, tambah sebulannya itu sebesar 3.300.075 rupiah. Tambahan istri yang berpenghasilan digabungkan dengan suami yakni sebesar 54 juta rupiah dalam setahunnya, sebulannya 4.500.000 rupiah. Tambahan anggota keluarga saudara dalam garis lurus anak angkat maksimal 3 tahun, yakni setahunnya itu sebesar 4.500.000, sebulannya 3.375.000. Secara terperinci jumlah PTKP wajib pajak atau WP dengan status tidak kawin menjadi 54 juta per tahunnya. Untuk wajib pajak dengan status tanpa kawin tanpa tanggungan anak menjadi 58.500.000 per tahunnya. Wajib pajak dengan status kawin dengan satu tanggungan anak menjadi 63 juta per tahunnya. Wajib pajak dengan status kawin dengan 2 tanggungan anak menjadi 67.500.000 rupiah per tahunnya, dan wajib pajak dengan status kawin dengan 3 anak menjadi 72 juta per tahunnya. Sementara itu untuk wajib pajak dengan status kawin penghasilan istri digabungkan dengan tanggungan anak, PTKP-nya menjadi 112.500.000 rupiah per tahunnya. Wajib pajak dengan status kawin penghasilan istri digabungkan dengan satu tanggungan anak menjadi 117 juta per tahunnya. Wajib pajak dengan status kawin penghasilan istri digabungkan dengan 2 tanggungan anak menjadi 100.021.500.000 rupiah per tahunnya. Dengan wajib pajak dengan status kawin penghasilan istri digabungkan dengan 3 tanggungan anak menjadi sebesar 126 juta per tahunnya. PTKP untuk wajib pajak yang dilakukan pisah harta adalah sebesar PTKP masing-masing. Namun status kawin dan tanggungan diikuti pada suami sebagai kepala keluarga. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Kurniati Hamid dengan NIM 3 digit terakhir 022. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yaitu Saudara Muhammad Saleh Aris. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai pajak terutang. Nah, perlu kita ketahui bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Setelah penghasilan kena pajak diketahui, kemudian dihitung berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan atau pajak terutang. Jumlah pajak terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pengurangan penghasilan neto yang hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau WPOP sebagai wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Tarif wajib pajak orang pribadi bersifat progresif dalam negeri adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak sampai 50 juta rupiah tarifnya 5%, di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah tarifnya 15%, di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah itu tarifnya 25%, dan di atas 500 juta rupiah tarifnya 30%. Jika PTKP WP orang pribadi setelah dikurangi PTKP sebesar 260 juta rupiah, maka PPh terutang sesuai tarif pasal
17 adalah sebagai berikut. 50 juta rupiah dikali 5% sama dengan 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. 200 juta rupiah dikali 15% sama dengan 30 juta rupiah. Dan 10 juta rupiah dikali 25% sama dengan 2.500.000 rupiah. Jadi pajak terutangnya itu 35 juta rupiah. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ke-6 untuk memaparkan materinya. Langsung saja, perkenalkan nama saya Mutmainah dengan NIM 212020 3861211027 sebagai presentator ke-6 yang akan memaparkan materi mengenai pajak badan usaha. Nah, perlu diketahui bahwa pajak badan usaha ini sendiri merupakan salah satu jenis dari pajak penghasilan atau PPh. Nah, sebelumnya, apa sih itu pajak badan usaha? Nah, pajak badan usaha merupakan pajak penghasilan badan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan dalam suatu tahun pajak. Nah, menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang meliputi ada 14 di sini badan yang dimaksud, ada perseroan terbatas, kemudian yang kedua ada perseroan komanditer atau CV, kemudian yang ketiga ada BUMN atau BUMD, keempat ada firma, kelima ada kongsi, keenam ada perseroan lainnya, selanjutnya ada koperasi, selanjutnya ada jasa pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, kemudian ada organisasi sosial politik, kemudian yang terakhir ada organisasi lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap atau disebut sebagai BUT. Nah, kemudian untuk menghitung berapa jumlah pajak yang terutang dalam suatu perusahaan atau badan, selebihnya itu sama dengan perhitungan wajib pajak orang pribadi. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengetahui penghasilan neto. Nah, penghasilan neto dalam perusahaan badan adalah laba fiskal. Nah, untuk mendapatkan laba fiskal, kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan atas semua pendapatan dan biaya perusahaan. Rekonsiliasi atas pendapatan dilakukan terhadap pendapatan-pendapatan yang merupakan objek pajak yang sesuai dengan pasal 4 ayat 3. Nah, kemudian di slide pula saya telah memuat mengenai salah satu contoh dari pajak badan usaha. Nah, di mana PT BIC ini mempunyai laba komersial sebesar 1,5 miliar. Nah, setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, diperoleh laba fiskal sebesar 1,7 miliar. Penghasilan neto atau penghasilan kena pajak PT BIC ini sebesar 1,7 miliar. Nah, setelah penghasilan kena pajak diketahui, langkah berikut yang harus dilakukan ialah menghitung berapa jumlah pajak terutang. Nah, untuk mendapatkan berapa sih jumlah pajak terutang tersebut, ialah dengan mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak PPh badan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E, yakni sebagai berikut. Yang pertama, nah, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sebesar sampai dengan 4.800.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan catatan tahun sebelumnya peredaran brutonya harus lebih dari 4.800.000.000.
Kemudian, yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto di atas 4 miliar 800 juta sampai dengan 50 miliar perhitungan pajaknya dengan cara penghasilan kena pajak dikenai tarif pajak penghasilan dengan mendapatkan fasilitas pengurangan sebesar 50% dan yang tidak mendapatkan pengurangan 50% yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Nah, yang ketiga, tarifnya berdasarkan peredaran bruto di atas 50 miliar, tarif yang dikenakan itu sebesar 25% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A. Nah, itulah yang sempat saya paparkan mengenai salah satu pajak penghasilan, yakni pajak badan usaha. Nah, kemudian saya lanjutkan kepada presentator selanjutnya, yakni presentator ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Tridi Umar, akan membawakan materi yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sesuai ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi dan bangunan yang ada. Selanjutnya itu objek pajak bumi dan bangunan. Adapun objek pajak bumi dan bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi yang pertama sawah, yang kedua ladang, yang ketiga kebun, yang keempat tanah, yang kelima pekarangan, yang keenam adalah tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi yang pertama itu rumah tinggal, yang kedua adalah bangunan usaha, yang ketiga adalah gedung bertingkat, yang keempat pusat perbelanjaan, yang kelima adalah pagar mewah, dan yang keenam kolam renang, dan yang ketujuh adalah jalan tol. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa yang pertama, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan. Yang kedua, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Sebagai dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut nilai jual objek pajak dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun, setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak yang berbeda-beda, dikarenakan pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu yang pertama, bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, kedua letak, 3 rekayasa, 4 kondisi lingkungan, 5 pemanfaatan, dan 6 peruntukan. Baik, itulah tadi materi tentang dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan.
atau PBB, yaitu yang pertama menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Definisi dari nilai jual objek pajak itu sendiri merupakan besarnya harga atau objek pajak bumi maupun bangunan, atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung berapa banyak besarnya pajak bumi dan bangunan atau PBB yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Nah, yang kedua itu menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Nah, berikut ini merupakan ketentuan persentase dari nilai jual kena pajak atau NJKP yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 garis miring KMK 04 garis miring 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu 40% untuk perkebunan, yang kedua 40% untuk pertambangan, dan yang ketiga 40% untuk kehutanan. Sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar rupiah, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar rupiah. Kembali dengan mengacu pada uraian dari keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka untuk menghitung nilai jual kena pajak atau NJKP adalah dengan mengalihkan persentase dari nilai jual kena pajak atau NJKP tersebut dengan nilai jual objek pajak atau NJOP. Rumusnya adalah sebagai berikut: NJKP sama dengan persen NJKP kali NJOP. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang menghitung pajak bumi dan bangunan. Setelah menghitung nilai jual objek pajak atau NJOP dan nilai jual kena pajak atau NJKP, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan rumus PBB sama dengan 0,5% kali NJKP. Dasar hukum atas peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38 PMK 03 2021 tentang cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan. Nah, merujuk pasal 41 Undang-Undang HKPD, besar tarif PBB P2 paling tinggi 0,5%, sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah di masing-masing daerah. Adapun contoh soal tentang menghitung pajak bumi dan bangunan, misalnya Tuan Asahi merupakan seorang dosen dan beliau mempunyai properti rumah seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 juta per meter. Rumahnya berdiri di atas tanah dengan luas 150 meter persegi dengan nilai 1.200.000 per meter. Bagaimanakah perhitungan PBB atas Tuan Asahi? Nah, langsung saja kita jawab. Dapat diketahui nilai rumah yaitu 100 kali 1 juta sama dengan 100 juta. Diketahui nilai tanah 150 kali 1.200.000 sama dengan 180 juta. Diketahui NJOP-nya 100 juta tambah 180 juta sama dengan 280 juta. Dan diketahui juga NJKP-nya 20% dikali 280 juta sama dengan 56 juta. Maka nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Tuan Asahi adalah 0,5% kali 56 juta, yaitu 280.000. Mungkin itu materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai pajak kendaraan bermotor atau PKB. Sebelum itu perlu kita ketahui apa pengertian dari pajak kendaraan bermotor. Jadi, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diambil dari kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor tersebut. Kini pajak kendaraan bermotor dapat dibayar melalui aplikasi.
Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, serta dapat bergerak oleh peralatan teknik berupa mobil, motor, atau kendaraan beroda lebih dari 2 atau lainnya. Pengertian ini termasuk alat berat dan alat besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen secara kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Selanjutnya yaitu mengenai subjek pajak kendaraan bermotor. Orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor dan badan perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor dapat dilihat melalui pengaturan subjek pajak kendaraan bermotor dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu mengenai objek pajak kendaraan bermotor. Adapun objek pajak kendaraan bermotor yang pertama itu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, kendaraan yang tidak termasuk ke dalam objek pajak. Selanjutnya itu dasar pengenaan pajak. Yang pertama adalah dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yang dimana yang pertama itu adalah nilai jual kendaraan bermotor. Yang kedua, bobot mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor secara relatif. Yang kedua yaitu dasar pengenaan pajak khusus untuk berkendaraan motor yang digunakan di luar jalan umum atau alat besar kendaraan air adalah nilai jual kendaraan bermotor. Saya atas nama Ahmad Mahendra akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Saskia Davila, yakni bagian E, tarif kenaikan pajak atas pajak kendaraan bermotor atau pajak progresif. Untuk tarif pajak kendaraan bermotor atau PKB, kepemilikan oleh orang pribadi atas kepemilikan kendaraan bermotor pertama yaitu 2%. Maka itu, kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%, kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3%, kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 3,5%, dan seterusnya bertambah 0,5% untuk setiap kendaraan bermotor. Selanjutnya bagian F, cara menghitung pajak kendaraan bermotor. Terdapat rumus yang bisa kita jadikan acuan dalam perhitungan pajak kendaraan bermotor atau PKB, yaitu PKB sama dengan dasar pengenaan pajak kali persentase. Pajak PKB sama dengan nilai jual kendaraan bermotor kali bobot kali persentase pajak. Contoh, Rara memiliki motor Matic pertama dengan keluaran terbaru yang ia beli 1 tahun lalu dengan harga 20 juta secara kontan di dealer motor. Rara ingin tahu berapa nominal pajak yang harus ia bayar untuk satu motor Matic miliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai jual kendaraan bermotor 20 juta rupiah, bobotnya 91, karena kondisi masih baru dan masih dalam batas pemakaian normal. Persentase pajak tarifnya 2% karena merupakan kendaraan bermotor pertama. Berdasarkan rumus yang ada dapat disimpulkan PKB sama dengan 20 juta kali 1 kali 2%. PKB sama dengan 400.000 rupiah. Maka pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh Rara yaitu sebesar 400.000 rupiah untuk satu motor per tahun.